Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halul Sufina dari jurusan Pendidikan Sekolah Dasar. Hari ini saya sudah berada di kawasan Banten Lama. Baik, yang kita ketahui bahwa Provinsi Banten memiliki banyak sekali peninggalan sejarah. Salah satunya yaitu Keraton Kaibon. Keraton Kaibon terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, dan Kecamatan Kasemen. Keraton ini merupakan salah satu cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan, sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon ini digunakan untuk tempat tinggal Ratu Aisyah. Ratu Aisyah adalah ibu dari Sultan Saifuddin yang pada saat itu usianya masih 5 tahun. Sultan Saifuddin menjadi Sultan Banten ke-21. Nama Kaibon secara etimologis berarti keibuan, yang memiliki arti seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton ini dibangun menghadap barat dan terdapat kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi yang menghubungkan Keraton Kaibon dengan Keraton Surosoan. Pada bagian depan keraton terdapat 5 pintu yang bermakna jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang tersebut memiliki ciri khas arsitektur motif Jawa dan Bali, sehingga disebut sebagai gerbang bersayap. Keraton Kaibon dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Batu bata ini berwarna merah, terbuat dari tanah merah. Keraton ini juga memiliki nilai-nilai keislaman yang tinggi. Terlihat jelas bangunan berupa masjid terletak di sebelah kanan gerbang, pilarnya yang masih utuh, serta mimbar yang masih kokoh. Memperlihatkan bahwa Kesultanan Banten pada keraton ini memang bernafaskan budaya dan agama Islam. Pada tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, bernama Jenderal Den Dels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyar Penarukan. Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Den Dels. Jenderal Den Dels marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa pada saat ini. Kini, puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabdikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik.